Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sore ini dalam acara Ngopi Ngobrol Pikiran bareng Gus Khalifah. Hari ini saya ditemani oleh teman-teman. Di kanan saya namanya Wida, di sebelah kiri saya Hendro. Mereka berdua adalah suami istri yang mewakafkan hidupnya untuk kemanusiaan. Ada sebuah organisasi kemanusiaan yang mereka buat, namanya VOI, Food Bank of Indonesia ya, kalau tidak salah. Dan bukan hanya mereka memberikan bantuan, tetapi juga sekaligus memberikan edukasi kepada publik, melakukan riset, melakukan survei ke daerah-daerah miskin yang ada di 34 provinsi di Indonesia, dan 16 provinsi dan 39 kota kabupaten. Dan kita juga akan mendapatkan berita-berita yang cukup mencengangkan bahwa stunting itu ternyata tidak harus ke daerah, tetapi di Jakarta juga banyak yang mengalami hal yang semacam itu. Sore ini kita akan membedah soal-soal kemanusiaan kembali. Ada sebuah kalimat yang menarik dari Mahatma Gandhi yang menyatakan seperti ini: peradaban sebuah bangsa itu ditentukan bagaimana mereka memperlakukan hewan-hewan yang ada di bangsa itu. Relevansinya adalah kalau hewan harus diperlakukan sedemikian rupa dengan sentuhan-sentuhan kemanusiaan, bagaimana pula dengan manusianya. Hari ini kita berkesempatan bertemu dengan orang-orang yang seperti saya katakan tadi sangat amat concern dengan persoalan-persoalan kemanusiaan, dan mereka sudah mendapat apresiasi kalau tidak salah dari London ya. Iya, dari Global Food Bank Network waktu itu programnya jadi finalis, tapi pertama kali datang kan. Kalau yang di Metro itu People of the Year. Kemudian, kalau disebutnya nggak enak ya. Nggak apa-apa, paling tidak ini memberikan inspirasi pada yang lain. Ada Tempo waktu itu Ida, kemudian SCTV Award. Oke, jadi Tempo, SCTV, Metro. Oh, keren. Apresiasinya sudah demikian rupa. Oke, saya ingin bertanya mengawalinya dengan niat awalnya sebenarnya seperti apa sih? Karena kan Hendra dan Wida ini teman-teman yang kampusnya keren, sekolahnya keren, dan pekerjaannya profesional gitu kan, punya perusahaan PR sendiri. Tiba-tiba mengurusi hal seperti ini, awalnya dari mana inspirasinya, Mas Hendra? Semuanya sebenarnya nggak datang tiba-tiba, Bang Ges. Kita kenal dari zaman-zaman muda, umur 20-an. Dulu masuk organisasi namanya Isafis itu. Darah sebelum Isafis ada Rizka, ada segala macam gitu. Jadi kelihatannya darah untuk bergerak di lapangannya itu di masyarakat nggak, ya memang udah ada dari dulu gitu. Mungkin ya kalau kita ngelihat lagi flashback ke belakang gitu. Terus yang kedua, kalau bergerak di makanan sebelumnya sebenarnya bukan di makanan tapi di komunitas anjing, namanya Sardog Indonesia. Jadi anjing untuk mencari korban-korban yang masih hidup ketika ada gempa, ada reruntuhan gitu, longsor, orang di dalamnya, itu kita cari 5 tahun di situ. Nah, tapi setelah itu ingin bergerak ke sesuatu hal yang lebih mendasar, yaitu makanan gitu. Itu makanan itu dibutuhkan oleh semua orang dan itu adalah hak asasi manusia. Dan banyak sekali di antara kita yang menikmati makanan seperti di sini dengan udara yang baik, kemewahan gitu. Tapi di sisi lain kita jalan sedikit berapa kilo keluar, itu udah ada orang-orang yang bahkan nanti malam ada makanan atau enggak tahu misalnya gitu. Jadi itu adalah suatu hal yang mendasar. Jadi terjadi begitu aja. Kalau di data BPS, tingkat kemiskinan di Jakarta kan jumlahnya cuma 380.000 kalau saya tidak salah baca ya. Tingkat kemiskinan ekstrimnya, yang itunya datanya tentu saja dibuat sesimpel mungkin atau agar tidak terlihat terlalu banyak.
sebenarnya di lapangan yang setelah kamu pahami, kamu keliling itu seperti apa sih fakta yang terjadi di lapangan sebenarnya? Karena kalau bank makanan itu bergerak, kami tidak melihat apakah dia warga DKI atau bukan, tapi sepanjang dia adalah manusia. Jadi kita memang cara melihatnya nggak seperti itu gitu. Nah, tapi pada kenyataannya ini yang nanti mesti kita dalami gitu ya. Jadi kita sekarang dibantu platform big data geospasial. Mudah-mudahan nanti akan bisa mendata seberapa banyak orang yang tadi lapar. Tapi kalau dari indikasinya itu lumayan besar, Bang Geis. Indikasinya besar ya? Indikasinya, terutama pada kelompok-kelompok rentan, fakir dan miskin. Kemudian terutama lagi adalah orang tua yang miskin dan juga anak-anak. Gitu. Kenapa orang tua dan anak itu sangat rentan? Karena mereka kelompok yang tidak bisa membela dirinya sendiri, mencari makan untuk dirinya sendiri atau mengartikulasikan kepentingannya sendiri gitu. Jadi mereka sangat tergantung pada orang-orang lain di sekelilingnya. Oke, saya beralih kepada Wida. Wida, kamu juga tergabung di FOI dan ikut terus dari awal itu. Yang kamu lihat selama kunjungan ke pelosok-pelosok Jakarta ya, saya melihat problem pada ibu-ibu dan anak terkait dengan stunting itu apa sih? Problem sebenarnya apakah memang hanya sekedar mereka miskin, tidak terjangkau atau bagaimana sebenarnya? Sebenarnya kalau miskin udah pasti biasanya sulit mereka mendapatkan akses pada makanan begitu ya, karena pendapatannya rendah atau tidak punya pendapatan sama sekali. Tapi yang lebih penting lagi adalah bagaimana perilaku itu dipicu oleh pendidikan ya, maksudnya mereka tidak teredukasi tentang hal itu sehingga mereka nggak ngerti itu harus seperti apa gitu. Makanya gizi buruk itu mereka nggak ngerti. Betul. Jadi memang yang perlu kita lakukan adalah menaikkan narasi tentang pentingnya makanan dan pentingnya gizi. Jadi anak nggak sekedar yang penting perutnya terisi atau yang penting dia kenyang gitu, tapi makanan apa yang dia makan gitu, sehingga mereka bisa tumbuh dengan mendapatkan kecukupan nutrisi dalam tubuhnya seperti itu. Dan ini kita lihat di banyak tempat tidak semua orang tua itu mempunyai kesadaran untuk itu. Itu kadang-kadang kan cuma dikasih uang jajan gitu. Mungkin Bang Ges tadi udah cerita juga ya, ada anak yang dari pagi sampai siang nggak makan gitu, padahal dia di tingkat PAUD ya, usianya masih mungkin sekitar 3-5 tahun gitu ya, dan mereka banyak itu kita temukan gitu, ternyata gitu ya, bahwa ibu-ibu itu juga harus diedukasi tentang itu gitu loh. Jadi cukup kasihan sih, miris ya sebenarnya berat ini. Tadi kalau Bang Ges, kan kita ngomong banyak atau sedikit gitu ya, jadi kalau nggak ada angka nggak afdol. Jadi kita survei itu rata-rata tingkat kelaparan dalam itu perutnya kosong, artinya nggak ada makanan sampai siang hari di kalangan balita itu 27%, Bang Ges. 27% dari? 27% dari rata-rata. Jadi kalau misalnya di depan kita ada anak balita, ada 3 anak gitu, Bang Ges pangku, mereka salah satunya barangkali belum makan. Di mana itu? Itu di Jakarta, di mana-mana gitu. Secara umum, tapi terutama 7% itu ya, secara umum populasi atau hanya di? Secara umum populasi. Kalau untuk daerah-daerah padat, kita ngomong Jakarta, kita buka aja ya. Buka saja semuanya agar masyarakat tahu, dan kita dalam hal ini juga membantu pemerintah untuk memahami secara benar fakta yang ada di lapangan. Ya. Di Jakarta, di daerah-daerah pemukiman padat dan bawah, seperti misalnya Cilincing yang dekat pantai, kemudian Koja, kemudian di daerah Jakarta Pusat. Di Jakarta Pusat itu bagus-bagus kan, itu pusat bisnis. Tapi kita masuk ke dalamnya lagi, itu ada rumah yang barangkali pintu sama pintu jaraknya cuma dibatasi jalan 1 meter lebarnya gitu, sehingga kalau misalnya COVID kita harus isolasi. Gimana isolasi dirinya, wong nggak ada. Dan satu rumah itu bisa ditinggali oleh 2 keluarga, 3 keluarga. Nah, 3 keluarga dan tidurnya itu sip-sipan, dan di tempat seperti itu bisa 40-50%. Jadi 1 di antara 2 balita di hadapan kita itu barangkali tidak atau belum makan.
ketika Bang Ges datang mangkum mereka jam 12 jam 1 siang. Apa yang menyebabkan mereka seperti itu? Seperti itu. Karena kan kalau secara bantuan, bansos apa segala macam kan selama ini berlangsung. Tapi kan ini bukan hanya persoalan COVID kan, persoalan ini sudah lama berlangsung. Ketika COVID, ini yang lagi kita teliti lagi angkanya. Ketika COVID, kalau secara data statistik ada 2,5 juta UMKM yang kehilangan pekerjaan misalnya, kemudian ada kepala-kepala rumah tangga yang dia tidak lagi bisa bekerja dengan baik, kehilangan penghasilan. Itu anak pasti mendapatkan dampaknya gitu, terkena dampaknya. Karena anak itu adalah sekelompok dalam keluarga yang paling tidak bisa membela dirinya sendiri, terutama anak balita. Ada makanan di dalam lemari pun kalau nggak dibukain dia tidak bisa. Kalau Bang Ges lihat kasusnya Angelin yang di Bali itu yang meninggal dibunuh orang tuanya, ketika diotopsi itu 2 hari perutnya bersih, artinya 2 hari dia tidak makan. Jadi bukan hanya persoalan kemiskinan, tapi juga persoalan ketidaktahuan orang tua soal gizi buruk itu, ignorant juga persoalan, ditambah lagi kalau sekarang dengan persoalan-persoalan pandemi ya. Teman-teman, kalau Anda melihat di belakang saya ini Resto Columbus, ini adanya di tengah Ancol. Memang kita berada di sebuah restoran, tapi yang kita bahas persoalannya adalah persoalan kemanusiaan. Memang program Ngopi Bareng ini fokusnya melihat hal-hal yang tidak terlihat. Jadi yang ditampakkan di Jakarta ini adalah kemewahannya, fenomena kelas menengah, tetapi juga banyak persoalan-persoalan di balik layar yang selama ini kita tidak melihat. Nah, melalui 2 teman ini kita ingin melihat secara jelas apa yang mereka temui di lapangan sebenarnya, apa yang dialami oleh masyarakat di sekitar kita. Jadi program Ngopi Bareng ini dalam rangka melihat berbagai hal yang selama ini tidak tertampakkan di depan kita. Saya kembali kepada Wida. Dengan adanya FOI ini kan banyak hal dibantu kepada mereka. Tentu saja ada, kamu butuh bantuan dari banyak-banyak ya. Kamu kerjasamanya dengan siapa aja tuh, Wida? Jadi FOI itu memang punya 2 kaki secara sosial ya. Jadi yang kita inginkan persoalan sosial terselesaikan dengan mendapatkan bahan pangan ya dari yang kita menyebutnya berkelebihan gitu. Jadi itu bukan makanan sisa ya, tapi berkelebihan. Jadi bila ada mempunyai bahan pangan yang berlebihan, mengapa kita tidak berbagi gitu? Nah, ada persoalan di Indonesia juga nih, mungkin Bang Ges saya sampaikan, kita itu negara kedua terbesar pembuang makanan gitu. Negara kedua terbesar pembuang makanan. Iya, negara nomor 2 yang membuang makanan terbesar gitu ya. Dan itu memprihatinkan karena di samping itu kan tadi kayak Mas Hendro sudah sampaikan, banyak di masyarakat kita yang tidak mendapatkan makanan gitu. Tapi sementara itu ada yang membuang-buang juga. Kenapa menjadi terbuang itu? Karena memang tidak ada penyalurannya atau gimana? Ya, persoalan sama adalah persoalan edukasi juga gitu loh, bahwa tidak semua orang mempunyai pemahaman bahwa kalau kita makan tuh ya sebaiknya makan secukupnya, habiskan gitu, sehingga tidak ada kemubaziran pangan. Yang terjadi sekarang banyak kemubaziran pangan yang itu harusnya tidak terjadi gitu. Misalnya contoh sederhana nih, kalau kita belanja ke supermarket, para ibu-ibu itu biasa, misalnya saya termasuk ibu ya, melihat produk biasanya melihat maunya yang ED-nya 2021, 2022 gitu, yang masih lama gitu. Terus bagaimana dengan yang 2020 di bulan November misalnya? Nah itu biasanya sudah harus diturunkan itu dari display. Nah itu kemana? Nah itu biasanya akan dibuang. Nah ini yang kita coba untuk selamatkan. Makanya kita juga mengurangi mengurangi food waste ya sebenarnya. Tapi juga membantu masyarakat yang
berkekurangan. Jadi kamu sebagai penjembatan lah antara distributor di antara ini kepada masyarakat gitu ya. Ya Bang Ges ini nanya dari mana aja. Oh, itu banyak. Ada banyak supermarket, ada Horeca ya, hotel, restoran, kafe itu yang juga mempunyai bahan-bahan makanan yang tidak terpakai lagi, tapi sebenarnya masih sangat layak untuk dinikmati ya. Maksudnya kayak bakery kan juga nggak semuanya laku malam itu, tapi sebenarnya layak untuk dimakan esok harinya, karena kan kalau kita beli malam sarapan kan pakai roti itu ya, gitu. Umur ininya masih ada masih ya. Sangat bagus gitu. Nah itu yang kita selamatkan ya, kita sortir, kemudian kita buat untuk kita gunakan ya untuk membantu masyarakat yang membutuhkan tadi seperti Mas Endo bilang ya, anak-anak, lansia dan sebagainya. Saya tidak terlalu terkejut kalau di Jakarta kamu mampu melakukan seperti itu karena sumber dayanya, lantas distributornya dan lain-lain banyak lah. Tapi ketika Hendro menyatakan di 39 kota kecamatan ya, kota kabupaten, itu bagaimana caranya kamu mendapatkan itu semua, Hendro, mengelolanya? Kan katanya kebaikan itu punya kaki tangannya sendiri, Bang Ges. Ini menariknya ini. Saya sering kali mengalami itu. Jadi yang penting sekarang tantangannya kalau buat saya pribadi, ini sangat pribadi ya. Tantangan buat saya pribadi adalah bagaimana kita merefresh niat kita gitu, atau bahwa niat kita melakukan sesuatu yang bisa membantu orang lain gitu. Kalau niatnya udah melenceng, nanti kaki tangannya udah hilang, beda lagi jalannya. Nah jadi itu ada 3 unsur yang mesti dipenuhi. Satu, ada orang-orang yang perlu bantuan. Yang kedua, ada orang-orang yang mau bergerak. Nah itu semua basisnya relawan di VOI. Yang ketiga adalah orang-orang yang mau berdonasi atau membantu orang lain. Ketika 3 syarat itu terpenuhi, maka itu bergerak. Sudah berapa tahun ini? 5 tahun. Ini 5 tahun. Masuk jalan ke-6. Dan semakin lama, semakin besar pergerakannya. Memang yang sustain adalah dari perusahaan-perusahaan. Saya mengalami hal yang semacam itu sering lah ya, tetapi tentunya tidak seperti kamu. Apalagi perempuan ya, saya yang laki aja kadang-kadang suka mengalami keterkurasan emosi yang akhirnya kita menjadi agak nggak kuat melihatnya. Kamu mengalami yang seperti itu kan sering kali. Terus apa caranya kamu supaya bukan kebal ya kali ya, supaya tetap tough, tetap kuat menghadapi berbagai hal yang di depan mata, anak dengan gizi buruk, orang tua yang diperlakukan sedemikian rupa itu, dan itu hari-hari kamu hadapin. Menurut saya itu secara mental kan harus, jadi bukan hanya orang yang punya masalah yang harus siap, tapi yang mengelola itu juga harus punya mental kan. Ya mungkin gak hanya saya ya, mungkin Mas Hendro juga merasakan ya. Dia laki-laki gitu, kadang dia kalau ngomong di depan umum aja masih suka tercekat mengingat sesuatu hal, mau nangis tapi di depan umum gitu ya. Tapi itu jadi sesuatu yang bukan kebal sih, tapi menguatkan diri gitu. Karena kan kita harus tabah dan harus kuat karena bekerja di humanitarian seperti ini, kemanusiaan seperti ini, kita nggak bisa berhenti, Bang Gis. Jadi nggak ada pilihan lain kecuali terus berjalan. Ya kalau kita suka ngomong just do it gitu. Tapi kita seringkali melihat ya, misalnya kita membantu orang tua yang dia dikunciin sama anaknya di dalam rumah. Dikunciin sama anaknya? Di dalam rumah, iya. Dan kita mau bantu, tapi kita nggak bisa ketuk pintunya, gitu. Dan anaknya nggak suka orang tuanya dibantu, gitu. Itu orang tuanya tuh sakit ya. Jadi di dalam rumah itu di Jakarta loh, Magis. Dan betapa kita sedih ya melihat, kok kenapa ya orang tua diperlakukan seperti ini gitu. Padahal dulu pasti dia mempunyai jasa kan, orang tua itu selalu mempunyai jasa untuk kita gitu. Termasuk juga ketika melihat anak-anak. Saya pernah juga tuh membantu, mungkin saya posting juga di sosial media, anak yang dia tinggal di sebuah kuburan gitu, yang dia kurang gizi memang, dan sehari-hari dia hanya bisa melihat langit gitu, karena dia nggak bisa keluar karena saking dia kurang gizi sampai dia lumpuh gitu.
mengalami kelumpuhan karena kurang gizinya. Ya, dan itu sangat ramai sekali saat itu karena saya posting, setelah itu ribut gitu kan tentang anak itu. Nah, anak itu dan semua orang ingin jadi pahlawan agar tampil di medsos. Betul, dan sedihnya anak itu sekarang sudah meninggal ya, anak itu. Jadi kami bantu gitu. Tapi kesedihan-kesedihan yang terus-menerus ini justru membuat kita nggak berhenti gitu ya, karena kita ternyata memang dibutuhkan gitu. Ini semua yang kita lakukan ini mudah-mudahan suatu hari bisa membuat Indonesia lebih baik ya, atau lingkungan kita lah setidaknya lebih baik, seperti itu Bang Gis. Ya, saya bisa membayangkan situasi di lapangan seperti apa itu, dan itu nggak harus jauh-jauh ke luar kota, cukup di Jakarta Utara dan di kantong-kantong kemiskinan lainnya itu akan langsung kita lihat itu betapa kontrasnya, betapa ekstrimnya kemiskinan di Jakarta. Mungkin kalau di daerah kemiskinan itu mereka dekat dengan laut, dekat dengan kebun, dengan apa yang mereka tanam bisa tumbuh. Tapi kalau di Jakarta kan polusi, daerahnya rapat, itu segala macam, mungkin itu masalahnya lebih kompleks kayaknya. Waktunya sudah hampir habis, Mas Hendro. Saya sangat terinspirasi dengan yang Anda lakukan sekarang ini, dan insya Allah bisa bekerja sama dengan Ancol lebih baik lagi. Di forum ini saya mengucapkan terima kasih atas kerjasamanya untuk Sekolah Rakyat Ancol yang sudah mendapat bantuan komputer ya, dan kalau nggak salah lagi memperbaiki gedung sekolahnya juga, dan kita akan lebih kerjasama lagi ke depannya, lebih panjang lagi. Dan karena Sekolah Rakyat itu juga memang murid-muridnya masyarakat yang kelas menengah bawah yang memang juga butuh dibantu. Jadi saya terima kasih banyak atas bantuannya. Silakan. Koreksi dikit aja. Jadi bantuan-bantuan itu pasti bukan dari saya atau dari Wida atau dari setidaknya melalui Anda. Hanya kelewatan Bang Gis. Kelewatan. Ya. Dan kelewatan itu rasanya suatu anugerah karena memberikan kebahagiaan yang di saat pandemi gini jadi penting karena terkait daya tahan tubuh. Masya Allah. Baik teman-teman, ngobrol pikiran bareng Ghais Khalifah. Hari ini tuntas sudah perbincangan dengan dua teman yang kebetulan suami istri, dan dua-duanya adalah junior saya di ISAFIS. ISAFIS itu adalah, Wida silahkan, apa sih ISAFIS sebenarnya? ISAFIS itu Indonesian Association for International Studies. Jadi di situ apa? Indonesian Student Association. Indonesian Student Association for International Studies. Jadi kita dulu suka kumpul-kumpul ya Bang Gis untuk ngobrolin persoalan-persoalan internasional, nasional dan internasional, topik-topik ya Ipolek Sosbud Hankam lah seperti itu, dan sering datang ke forum-forum ya di mana kita bisa diskusi, dan itu menyenangkan sekali, dan saya banyak belajar sih Bang Gis dari situ dan dari para senior tentunya. Ya, saya ingin menginikan saja bahwa ISAFIS itu dulu kita dalam zaman kita masih kuliah bergaul dengan kedutaan besar, berdiskusi di tempat-tempat mewah, berdiskusi di hotel-hotel berbintang, dan hasilnya adalah dua orang ini berada di daerah di pusat-pusat kemiskinan. Jadi apa yang dibayangkan pada saat lalu di kelompok-kelompok studi itu yang kita lakukan akan melahirkan sesuatu masyarakat yang borjuasi, ternyata malah kebalikannya. Saya kira itu peran yang luar biasa dari Faisal Moddik terhadap kita ya. Oke, terima kasih banyak atas pertemuan hari ini. Insya Allah akan kita jumpa lagi minggu depan dengan topik yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.